Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video pembahasan kali ini untuk mata kuliah teori bahasa otomata, selanjutnya kita bahas tentang konsep dari dua model yang kita ketahui di mesin otomata seperti NFA atau yang biasa disebut non-deterministic finite automata. Di sini berlaku operasi ya, proses kita transformasi ya, dimana dari yang model NFA ini ternyata bisa kita konversi menjadi suatu mesin dengan model yang dinamakan yang DFA atau deterministic finite automata, atau biasa disebut ekuivalensi ya, kesetaraan. Nah, jadi kita akan bahas bagaimana mentransformasi suatu mesin NFA atau non-deterministic finite automata menjadi suatu model mesin DFA ya, deterministic finite automata. Tentu saja kedua model tersebut baik yang NFA dan DFA. Nah, nanti karena sifatnya yang ekuivalen atau bersesuaian di sini, nah maka secara fungsional itu akan sama saja ya, artinya dia mampu menerima bahasa yang sama ya. Baik, nah kali ini kita akan bahas ini ya, jadi mentransformasi suatu NFA yang ekuivalensi yang setara dengan suatu model DFA atau deterministic finite automata. Langsung saja ya, sebagai contoh di sini, nah kita akan sebagai contoh kasus ya, kita akan membuat suatu model mesin DFA yang berasal dari yang kita ketahui di sini studi kasusnya, di sini terdapat suatu model NFA ya, non deterministic finite automata. Nah, ini bagaimana caranya kita rubah menjadi suatu mesin NFA ya. Nah, tapi yang kalau diberikan suatu fungsi bahasa ya, itu sama saja secara fungsinya karena ekuivalensi ya, setara. Nah, nanti gambarnya menjadi seperti apa nih kalau yang mesin NFA ini ya, kita buat menjadi suatu mesin DFA ya. Oke. Nah, yang sebagai pengingat saja, nah ini ciri dari suatu mesin NFA atau model non-deterministic finite automata, ini cirinya ya, di mana ada suatu state yang menerima inputan ya, yang sama, misal di sini Q0 menerima inputan 0 ya, dia menghasilkan suatu atau beberapa step ya. Contohnya Q0 ketika menerima inputan 0, nah dia bisa ke Q1, bisa juga ke Q0. Nah, itu yang NFA. Sedangkan kalau DFA pasti 1 ya. Ketika dia menerima inputan suatu inputan, maka dia akan menghasilkan output satu step. Nah, tapi kalau NFA cirinya dia ketika menerima satu inputan, nah dia bisa menuju ke beberapa step. Nah, itu ya sebagai review. Nah, ini menjadi mesin DFA. Nanti seperti apa langkah-langkahnya? Oke, seperti biasa di dalam komponen suatu mesin finite automata, nah kita definisikan dulu ya. Nah, kita ketahui dari gambar ini inputannya dengan notasi sigma di sini kebetulan hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Nah, langkah-langkahnya untuk bisa memulai menyusun, merubah ya dari NFA ini menjadi DFA. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Pertama kita harus, nah di sini buat tabel transisi dari mesin NFA di atas ya. Kita bisa buat tabel seperti ini ya. Stepnya ada berapa, Q-nya ya. Di sini ada Q0, Q1. Nah, ini Q0, Q1. Lalu inputannya ya, dimatrikan dengan inputannya. Nah, inputannya juga ada 2, 0 dan 1. Nah, lalu
Ini karena tabel transisi, nah kita matrikan transisinya seperti apa. Nah ini notasi transisinya ya. Nah terus kita lihat lagi pada gambar, ketika Q0 menerima inputan 0, nah Q0 menerima inputan 0, karena ini mesin NFA, nah dia ternyata menghasilkan beberapa step, dalam hal ini 2 ya. Nah, jadi menghasilkan himpunan lagi, yaitu Q0 menerima inputan 0 bisa ke Q0 itu sendiri dan juga bisa ke Q1. Makanya didefinisikan seperti ini ya, dengan kurung awal. Nah, selanjutnya ya kita lihat lagi, ketika Q0 menerima inputan 1 hanya menghasilkan satu step Q1, terus Q1 menerima inputan 0. Nah, di sini dia tidak punya, makanya menjadi state kosong ya. Lalu Q1 menerima inputan 1, dia menghasilkan Q0 ya. Oh, sorry, maaf. Untuk Q1 menerima inputan 1, saya tidak lihat yang di atas, jadi dia bisa menuju 2 juga ya, yaitu ke Q0 dan juga ke Q1. Jadi menjadi suatu himpunan state juga untuk Q1 menerima inputan 1, yaitu hasilnya Q0 dan Q1. Nah, langkah pertama sudah terpenuhi. Nah, mudah ya, seperti yang biasanya sebelum materi sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Oke, nah karena ini NFA, nah jadi dinotasikan karena dia hasil state-nya bisa lebih dari 1, maka di sini ditambahkan kurung awal ya. Kalau yang DFA kan tidak ya. Nah, kalau yang hal awalnya yang di dasarnya, karena pasti dia menuju satu state. Nah, tapi kalau NFA ya, karena dia memungkinkan untuk beberapa state. Nah, makanya dinotasikannya menggunakan kurung awal seperti ini. Oke, selanjutnya baru mulai kita mappingkan menjadi suatu gambar ke DFA. Nah, kita susun dulu. Nah, di sini yang langkah kedua, buatlah diagram transisi untuk FSA dari tabel transisi di atas, dimulai dari yang Q0. Nah, kebetulan Q0 ini merupakan state awalnya ya. S-nya, ya ini S-nya ya, kalau nggak salah ya di pertemuan awal ini state awalnya. Ya, itu F-nya state akhirnya yaitu Q1. Nah, oke. Nah, di sini sudah dapat ya state awalnya yaitu Q0. Nah, ini kita ikut sertakan ya notasi kurawalnya. Nah, untuk mengetahui dia istilah didapat dari proses transformasi kesetaraan ya dari mesin NFA. Nah, seperti ini dinotasikan kurawal. Nah, selanjutnya, setelah kita definisikan Q0, kita mulai turun-turunkan. Ya, dimulai dari Q0, karena kita cuma ada 2 inputan, ya kita telusuri satu persatu, dimulai dari yang 0 dulu. Ya. Bila state Q0 mendapat inputan 0, nah kita lihat hasilnya apa. Kita lihat dari tabel transisi. Q0 menerima inputan 0, hasilnya yaitu step Q0, Q1. Nah, makanya kita breakdown di sini, kita buat suatu step yang di dalamnya merupakan step Q0, Q1 ya, seperti itu. Nah, harapannya mudah dimengerti. Nah, lihat dari tabel transisi ini. Selanjutnya, Q0 menerima inputan 1, dia menghasilkan step Q1. Ya, jadi Q1 Q0 menerima inputan 1, dia akan menghasilkan Q1. Oke. Nah, seperti ini ya. Tinggal ditelusuri saja. Nah, ini sudah mudah ya diikutinya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk Q1. Nah, tadi Q0 sudah, kita lihat tabel transisi. Selanjutnya Q1. Q1 menerima inputan 0, di sini kebetulan kosong ya, tidak ada inputan. Nah, seperti ini. Nah, boleh kita tuliskan state himpunan kosong di sini ya. Lalu selanjutnya Q1 menerima inputan 1. Nah, menghasilkan
Q1 menerima inputan 1 menghasilkan Q0 Q1 ya, menghasilkan Q0 Q1. Karena tadi sebelumnya sudah dibuat, jadi kita tinggal bikin garis ke bawah saja. Ya, seperti itu. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita di proses penyetaraan ini belum selesai. Jadi masih ada langkah selanjutnya, di mana kita harus mencari transisi dari suatu himpunan state yang terbentuk. Yang dalam hal ini kita lihat di sini ada state baru. Nah, dari yang tadinya awalnya hanya Q0 Q1 tapi terbentuk state baru, yaitu kalau kita lihat di sini ada yang beda, yaitu Q0 Q1 dan himpunan kosong. Jadi sebenarnya kalau digambarkan lagi, kita mencari lagi ya, di sini ditambah Q0 Q1. Sorry, ini pakai mouse ya, jadi agak susah. Nah, ini kita cari juga transisinya ya, untuk Q0 Q1 dan juga untuk state kosong. Terhadap inputannya terhadap apa? Masih yang sama, 0 dan 1. Cuma state-nya karena ini nambah, ada bentuk baru, maka kita cari transisinya. Ya, nah jadi tolong diingat ya, setelah kita cari mapping diagram transisinya berdasarkan tabel transisinya ini, karena kita lihat dalam tabel transisinya dari sini NFA terbentuk suatu state baru ya, yang sebelumnya belum ada, yang sebelumnya hanya Q0 Q1. Nah, ini terbentuk Q0 hasil dari inputan NFA-nya tadi Q0 Q1, maka kita buat transisinya. Nah, sehingga nah di sini ya, tadinya kalau cuma sampai Q1, selanjutnya kita cari transisi dari Q0 dan Q1 di sini ya, state Q0 Q1. Nah, ini ya. Selanjutnya kita telusuri untuk state Q0 Q1 yang ini tadi. Ya. Nah, karena dia merupakan state juga ya, walaupun hasilnya merupakan penggabungan dari state Q0 dan Q1 ya. Jadi Q0 Q1 ini ya, kita mulai cari. Nah, untuk proses mencari transisinya gimana? Karena Q0 Q1 state Q0 Q1 ini merupakan gabungan dari Q0 dan Q1, maka kita lihat juga ya, kembali transisi dari Q0 ya. Oke, sekarang kita cari ketika Q0 Q1 menerima inputan 0 bagaimana? Ya, Q0 menerima inputan Q0 Q1 menerima inputan 0 bagaimana? Kita lihat lagi dari transisi pembentuk state pembentuk sebelumnya. Di mana Q01 ini kalau Q0 mendapat inputan 0, nah kita lihat lagi di gambar. Nah, Q0 menerima inputan 0, hasilnya Q0 Q1 ya. Hasilnya Q0 Q1, lalu yang Q1 menerima inputan 0, hasilnya Q1 menerima inputan 0, hasilnya state kosong ya, seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau di matematika dasar ya, kalau nggak salah, ini dilakukan proses union ya, sehingga diperoleh jika state Q0 Q1 mendapatkan inputan 0 dari operasi sebelumnya ini ya, ketika Q0 Q1 di unionkan ya, kalau nggak salah nanti silahkan di revisi atau di proses gabung ya, digabungkan dengan yang Q1 0. Nah, ini kan akan menghasilkan suatu state terdirinya suatu state Q0 Q1 itu sendiri ya, karena ini kosong ya, jadi ini bisa kalau jika digabungkan maka akan pembentuknya akan suatu state yang berisi ya, yaitu Q0 Q1 itu. Nah, makanya sehingga diperoleh jika state Q0 Q1 mendapat inputan 0, hasilnya akan Q0 Q1. Nah, bisa kebayang. Jadi kalau Q0 Q1 nanti dibikin garis menerima inputan 0 akan menuju ke dirinya sendiri Q0 Q1. Oke, sekarang yang ketika Q0 Q1 menerima inputan 1 gimana? Nah, sama saja ya. Kita lihat ketika Q0 menerima inputan 1, hasilnya apa? Q0 menerima inputan 1, hasilnya Q1 ya. Q0 menerima inputan 1, hasilnya Q1.
1 ya di sini ya. Nah, sedangkan Q1 mendapat inputan 1, hasilnya Q0, Q1 ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, sehingga sama dilakukan proses operasi union, nah maka digabungkan. Nah, kalau union itu ketika state itu sudah ada di dalam anggotanya cukup selain kalau tadi ya prinsip kalau digabungkan dengan state kosong akan menghasilkan state itu sendiri, dan ketika digabungkan juga dengan suatu state atau anggota yang sudah ada di dalamnya, maka tidak perlu dituliskan kembali. Makanya hasilnya ini typo ya, ini mendapat inputan 1, kalau 0 tadi sudah, makanya hasilnya sama saja ya. Kecuali di sini misal ketika Q0 mendapat inputan 1, state-nya misal di sini kebetulan ada Q2 gitu ya. Misal ini kalau misal Q2, nah ketika digabungkan dengan Q0 Q1 maka state-nya menjadi baru lagi di sini ya. Q0 Q1, Q2. Nah, seperti itu kalau union ya. Ini misal saja. Nah, jadi ya ketika Q1 dan Q0 Q1 di union kan digabungkan maka hasilnya Q0 Q1 ya, sehingga diperoleh state Q0 Q1 mendapat inputan 1, hasilnya masih sama dengan menerima inputan 0 Q0 Q1. Nah, akhirnya untuk Q0 Q1 ya kita sudah dapatkan gambar diagram transisinya, kebetulan baik itu inputan 0 dan 1 hasilnya ke state Q0 Q1 juga atau ke dirinya sendiri. Nah, kalau di sini di gambar ini, nah ini bisa dituliskan lagi di sini ya. Nah, di sini Q0, di sini Q1. Nah, di sini juga sama bisa kita tuliskan lagi. Ketika Q0 Q1 menerima inputan 1, sama saja hasilnya tadi ya, berdasarkan operasi union tadi. Q0 Q1. Nah, seperti ini. Nah, ada satu PR lagi yaitu yang state kosong. Ya, jadi belum selesai. Nah, sekarang kita cari yang transisi state kosong. Nah, state kosong ini mudah ya. Jadi kondisinya bila state kosong mendapat input mau inputan 0 dan 1, nah maka dia berlaku prinsip akan menghasilkan state kosong itu sendiri. Makanya mudah saja kalau state kosong menerima inputan apapun akan menghasilkan kosong sendiri. Nah, akhirnya cukup langsung dituliskan seperti ini, 0 dan 1 ke dirinya sendiri lagi. Nah, jadi di sininya ini akan menghasilkan state kosong juga, ini akan menghasilkan state kosong juga. Nah, sehingga akhirnya tadi ya mungkin hasil ekuivalensi gambar ini ya, NFA ini setara dengan DFA ini ya. Mungkin kalau saya screenshot dulu. Nah, gambar ini ternyata berdasarkan beberapa langkah operasi tadi setara dengan fungsi DFA ini ya. NFA-nya ini, DFA-nya ini sama saja fungsinya. Ketika Q0 menerima inputan 0, nanti dia bisa ke Q1 ya seperti ini. Ketika Q0 menerima inputan 0, ternyata dia juga bisa ke Q0 sendiri ya. Di sini tidak harus Q0 Q1, tapi di dalamnya ada dua anggota ya, di sini Q0 Q1. Nah, ini kan sama aja secara fungsinya terpenuhi. Ketika Q0 menerima inputan 1 hanya ke Q1. Nah, kita lihat Q0 menerima
inputan 1 hanya Q1, nggak ada Q0 ke sini juga ya. Terus ketika Q1 menerima inputan 0, nah di sini nggak ada, dia kosong, makanya di sini kosong. Nah, ini seperti tidak berarti ya, ini diperjelas saja, kosong ya, inputan kosong. Lalu Q1 menerima inputan 1, dia bisa ke Q0, bisa ke Q1. Q1 menerima inputan 1, dia bisa ke Q0 dan juga bisa Q1. Nah, jadi secara fungsi ini setara ya, ekuivalensi ya fungsinya. Walaupun prinsipnya di sini menggunakan model NFA, ya kalau di sini yang dirubah menjadi DFA, yang secara fungsi menjadi setara. Tapi kalau kita lihat di sini setiap state, nah di sini tidak ada yang menghasilkan beberapa state, ya, hanya menghasilkan satu state saja. Oke, seperti itu ya, bagaimana melakukan proses perubahan ya dari mesin NFA ke DFA dengan tetap memiliki fungsi yang bersesuaian ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada contoh lain ya, mungkin kita lihat sekilas ya. Misal di sini gambar NFA-nya seperti ini. Nah, cuma ini inputannya pakai AB kalau tadi 01 ya. Oke, Q0A ya, AB terus Q1 ya. Nah, diagram transisinya di sini Q0 menerima inputan A yaitu Q0 Q1, Q0 menerima inputan B yaitu Q1 ya. Sedangkan Q1 nah dia tidak memiliki inputan apapun, state kosong semua. Ya. Nah, hasilnya kalau kita bayangkan di sini, nah langsung saja ya, mungkin terbayang dari langkah-langkah yang tadi kita jabarkan dulu Q0 ke A. Nah, Q0 ke A menghasilkan Q0 Q1. Nah, menghasilkan Q01. Karena Q1 ini merupakan state akhir, nah Q1-nya juga ada di sini, maka kita definisikan dia sebagai state akhir. Terus Q0 ke B menghasilkan Q1, Q0 ke B menghasilkan Q1 seperti ini. Nah, Q1 lalu Q1 tidak menerima inputan apapun, AB hanya menghasilkan state kosong. Nah, jadi sebenarnya kan dijabarkan lagi di sini ya. Mungkin kita jabarkan yang gampang dulu. Nah, kita lihat di sini menghasilkan state baru yaitu state kosong. Kita cari transisinya, kalau state kosong pasti akan menghasilkan state kosong lagi. Nah, gampangnya seperti itu aja. Nah, jadi ketika Q1, nah menerima inputan kosong, kita gambarkan di sini AB sama aja, dia menerima state kosong, termasuk state kosong sendiri ketika menerima inputan AB, gampang saja langsung ke state kosong. Nah, yang jadi permasalahan sekarang transisi Q0 Q1. Ya, kita cari transisi Q0 Q1. Nah, di sini saya biar ada space buat nulis. Nah, saya tuliskan di sini Q0 mencari transisi Q0 Q1. Nah, ini saya pakai mouse, maaf ya. Jadi mudah-mudahan bisa terbayang dari pembahasan suara saya. Nah, sekarang kita lihat cari transisi Q0 Q1 terhadap A dulu ya. Q0 Q1 terhadap A. Kita lihat Q0 Q1 terhadap A, kita lihat dari transisi sebelumnya. Kalau Q0 menerima inputan A, hasilnya Q0 Q1 ya. Terus Q1 menerima inputan A, hasilnya state kosong. Nah, ini jadi tinggal kita unionkan saja Q0 Q1 dengan union, maka hasilnya akan state itu sendiri. Nah, ini mudah saja, jadi ini hasilnya Q0, Q1 ya. Lalu yang B gimana? Sama ya, Q0 Q1 terhadap transisi B, kita lihat dari transisi sebelumnya, Q0 ke B ini Q1, Q1 ke B ini kosong, maka hasilnya akan menjadi Q1 ya. Jadi Q1 union kosong ya akan ke dirinya sendiri juga jadi Q1. Jadi transisinya
ketika Q0, Q1 menerima inputan A, maka hasilnya Q0, Q1 ke sini. Sedangkan Q0, Q1 menerima inputan B, hasilnya Q1 ke atas. Nah, jadi mudah ya untuk melakukan konversinya. Nah, ini ada contoh lagi. Ini simpel sekali ya, hanya seperti ini. Nah, sehingga mesin DFA-nya hasilnya seperti ini. Ya, kesetaraannya menjadi seperti ini. Ya, ini secara fungsi sama. Ya. Nah, ini tadinya ini kesetaraannya menjadi ini. Seperti itu. Ya, oke, baik. Mungkin untuk video pembahasan kali ini, ya saya cukupkan untuk pembahasan materi tentang bagaimana merubah suatu mesin NFA menjadi DFA yang memiliki kesetaraan, ya langkah-langkahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk lebih meyakinkan nanti sebagai tugas juga nanti contoh-contoh soalnya akan dikerjakan ya langsung melalui LMS. Seperti itu. Mungkin itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan melalui WhatsApp atau WhatsApp ya, atau bisa apa istilahnya nanti di LMS ya dikasih keterangan boleh seperti itu. Ini itu saja. Saya akhiri dari video kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.